ada yang datang kemari. Saya diabaikan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa? Saya juga tidak tahu. Apakah saya binatang? Saya juga tidak tahu. Dinding-dinding ini, jendela jeruji besi di atas sana. Tidak ada apa-apa. Tidak ada perabotan. Bahkan hanya ada tikar. Mustahil saya bisa keluar dari penjara ini. Jikalaupun saya keluar dari tempat ini, itulah mukjizat dari Tuhan. Mudasir? Mudasir? Benar kamu Mudasir? Bagaimana bisa kamu datang ke kamar ini? Kamu tahu bahwa saya di sini. Mudasir, kenapa? Tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kamu menulis di dalam surat-surat itu bahwa sehabis kamu mengantar saya ke Jakarta, kamu pulang ke kampung. Kamu merawat sawah di sana. Lalu setahun kemudian kita saling berkirim surat. Tapi setelah musibah ini, entah kenapa surat-suratmu itu tidak datang lagi. Mudasir, tolong jangan tinggalkan saya. Saya kesepian. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong keluarkan saya dari sini, Mudasir. Kenapa? Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik, Mudasir. Kecantikan yang alami tanpa bedak dan gincu. Tapi saya tidak tahu kenapa. Mungkin penyiksaan ini membuat saya berubah. Tidak secantik dulu lagi. Dan kamu juga sering bilang bahwa kamu menyukai saya apa adanya. Tetapi sekarang mengapa kamu seperti ini? Seperti tidak mengenali saya lagi. Saya Atika. Mudasir, mungkin jika ada cermin di dalam ruangan ini, saya akan mengetahuinya. Ya, saya sadar bahwa semuanya telah berubah karena penyiksaan ini. Mungkin rupaku sekarang sudah seperti kumbang busuk, bacin, dan tidak layak dipandang. Pasti bikin kamu jijik kan? Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu tidak menikahi saya karena wajah saya kan? Tapi saya sudah tidak peduli lagi. Yang penting kamu bisa mengeluarkan saya dari sekapan ini. Tolong Mudasir, keluarkan saya dari sini. Saya kesepian. Beruntunglah mereka yang dari Filipina. Bahkan mereka sudah bisa bersenang-senang
Ayo Mudasir, kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna juga melapor kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita bukan warga negara Filipina. Kita warga negara Indonesia. Presiden Filipina pun sangat menyayangi para pekerjanya, apalagi para pekerja di mancanegara. Kita, jika punya uang yang sebanyak, diperas sampai tulang sumsum. Jika terjadi musibah seperti ini, mereka pura-pura tidak tahu. Kita diabaikan. Mudasir, kenapa kamu duduk di situ? Kemarilah, mendekat kepadaku. Kenapa masih berdiri di situ? Di pojok situ, tempat saya buang air kecil dan besar. Bahkan, saya tidak tahu dulunya ini kamar siapa. Di sini tidak ada WC ataupun kamar mandi. Ya, memang sangat tega sekali mereka memenjarakan saya di sini. Bahkan, saya tidak bisa lagi menulis surat untuk kamu. Bagaimana bisa saya menulis surat? Bahkan, di sini tidak ada pulpen, tidak ada kertas, tidak ada amplop, tidak ada perangko, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya jendela. Jika siang terang benderang, jika malam gelap gulita, tidak ada lampu. Mudasir, saya sangat kesakitan di sini. Kenapa tidak kamu tolong? Mudasir, lihatlah luka-luka ini dan bekas luka-luka ini. Kamu tahu, sebelum saya dijebloskan kemari, majikan saya memukuli saya bertubi-tubi. Bahkan mereka memukuli saya di pipi, di dahi, di kepala, di perut, di punggung, di seluruh tubuh saya. Mereka pukuli dengan kepala tangan mereka, kaki mereka, seketrikaan panas, dan tongkat besi. Saya sangat kesakitan. Mereka memukuli saya kesana kemari, sudah seperti bola sepak yang ditendang kesana kemari juga tanpa adanya pembelaan. Saya tidak berdaya. Saya sudah tidak tahu lagi. Saya menangis, berteriak, dan bertanya, apa salah saya? Dan hanya jawaban geraman dan teriakan pula dari mereka. Lalu saya bertanya lagi kepada mereka, apa salah saya? Mereka menjawab bahwa saya indon, pencuri, bangsat, tidak tahu diri, bajingan. Hanya itu yang mereka katakan, bahwa saya itu indon, pencuri, maling, tidak tahu diri, bajingan. Demi Tuhan, Mudasir, saya tidak melakukan itu semua. Bahkan keadilan pun tidak bisa membenarkan saya. Mereka membenarkan majikan saya dan tuduh-tuduhannya kepada saya. Saya bisa apa? Mereka menyeret saya dan menutupi kepala saya dengan karung. Lalu sebelum mereka mengunci saya di sini, karung di kepala saya dilepas
Setelah itu, saya dibiarkan di sini sampai sekarang. Tapi tidak apa, Mudasir. Semua saya lakoni dengan bahagia dan ikhlas. Saya harus menerima semua apa adanya. Saya tidak boleh mengeluh. Sebagai pelayan yang datang dari negeri seberang, saya tidak bisa menuntut macam-macam. Yang hanya bisa saya lakukan adalah bekerja dengan rajin. Kamu juga tahu sendiri kan, setahun saya bekerja dan mendapatkan gaji. Sebagian gaji saya tabung, dan sebagian lagi saya kirim ke kampung. Dan kamu juga tahu dan bercerita di dalam surat-surat yang kamu kirimkan bahwa kiriman yang saya berikan kepada kamu buat tabung. Dan saya bertekad, kontrak saya 5 tahun, dan di ujung tahun kelima saya akan pulang kampung. Dengan ringgit sebanyak itu, saya akan membeli beberapa petak sawah. Tetapi di bulan ke-13 saya bekerja di sana. Suatu malam, majikan laki-laki saya datang ke rumah yang sebesar itu dan menghampiri kamar saya. Nampak mabuk dia. Dan pada saat itu juga dia datang ke kamar lalu menutup pintu. Kebetulan majikan perempuan saya yang menjadi istrinya dan anak-anaknya menginap di sanak famili di luar kota. Berarti hanya ada kita berdua di sana. Lalu dia duduk di pinggir kasur menatap saya dengan diam. Saya takut dan saya langsung pindah di kepala kasur. Lalu dengan mata melotot, dia mengisyaratkan saya untuk berbaring di sampingnya. Saya menggeleng tidak mau. Tetapi dengan mata menyala, dia masih menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Tapi saya menggeleng ribut tidak mau. Saya sangat ketakutan dan keringat dingin mengucur deras. Lalu dia bangkit. Saya pikir dia akan merekam saya. Tapi itu semua tidak jadi. Mungkin jika itu terjadi, saya akan memukulnya. Dia bangkit lalu keluar dari kamar saya. Dan terdengar langkah menjauh dari kamar saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itu semua tidak terjadi apa-apa kepada saya. Saya terhindar dari percobaan pemerkosaan oleh majikan saya sendiri. Saya lalu menutup pintu dan menguncinya. Saya menangis hingga subuh. Saya sangat ketakutan. Dan di ujung bulan ke-16 saya bekerja di sana. Nasib masa depan saya ditentukan. Anak laki-laki majikan saya mengeluh bahwa dia kehilangan uang. Disusul juga oleh anak perempuan majikan saya juga mengeluh kehilangan uang. Lalu berganti majikan laki-laki saya kehilangan uang dan jumlahnya besar. Siapa lagi yang menjadi kambing hitamnya selain saya di sana? Maka dari itu saya langsung diseret keluar dan dipukuli bertubi-tubi dengan setrikaan panas karena saat itu saya sedang menyetrika. Sebenarnya apa salah saya? Saya tidak tahu penyiksaan apa yang mereka lakukan.
saudara serumpun bangsa Indonesia. Tetapi sekarang dia memperlakukan kita semena-menanya. Saya tidak tahu apa sesungguhnya maksud mereka penyiksaan ini. Bahkan bangsa ini dulu banyak mengangkat cendekiawan Indonesia untuk mengajari mahasiswanya. Tapi mereka sekarang mengibaratkan seperti bangsa Romawi yang berkuasa atas semua ribuan-ribuan budak di sana. Mereka merasa berkuasa untuk menyakiti, bahkan membunuh para pekerjanya sendiri. Di zaman modern ini, mentalitas majikan masih seperti itu. Tolong Mudasir, jangan tinggalkan saya. Saya hanya butuh kamu untuk menemani saya di sini. Saya sudah tidak peduli lagi. Kamu merupakan hayalan saya ataupun bukan. Saya sudah tidak peduli lagi. Saya juga tahu kamu marah kepada saya karena saya langsung meninggalkan kamu walaupun kita baru menikah 3 bulan. Tetapi semua itu harus saya lakukan. Saya tidak mau hidup sengsara. Berapa kalau saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta? Berapa gaji pembantu rumah tangga di sana? Kalau di sini, saya bisa mendapatkan 5 kali lipat gaji yang bisa diberikan. Ya, memang sangat menggiurkan, tetapi dengan resiko yang besar. Apalagi untuk perempuan semuda saya, yang dulu kamu bilang cantik dan menarik. Tetapi semua saya sudah menghitung semua resikonya. Saya akan menanggung semua resikonya, besar maupun kecil. Godaan apapun itu, saya akan berusaha menahannya. Apalagi dengan tiang agama, nasihat orang tua, terutama ikrar pernikahan kita. Mudasir, kamu dengar suara itu? Itu adalah langkah masuk orang-orang. Tunggu sebentar di sini ya. Aku akan meminta tolong kepada mereka untuk melepaskan kita dari sini. Tolong! Tolong! Tolong saya! Tolong! Ada perempuan di sini! Tolong! Tolong! Mudasir, kamu di mana? Bahkan goyanganmu sendiri tidak mau menemani aku di sini. Tolong jangan tinggalkan saya, Mudasir. Bagaimana bisa saya bertahan di sini jika bayanganmu pun tidak sanggup menemani saya di sini? Saya sangat sendirian. Saya kesepian. Tolong saya, Mudasir. Tolong saya. Tetapi saya akan bertahan sampai akhir. Saya akan menceritakan peristiwa yang saya alami sekarang. Peristiwa sekarang tidak hanya ada di bintang film. Saya Atikah dan saya bukan bintang film.